Kita semua tahu lah ya, dongeng-dongeng soal kesatria gagah berani yang melawan naga. Tapi, gimana kok di zaman sekarang, pahlawannya itu seorang guru, dan monster yang dilawan adalah setumpuk buku yang super tebal. Selamat datang di sebuah dongeng modern yang, ya, absurd. Assalamualaikum, balik lagi bareng saya di channel Cerita Absurd. Tempatnya kita ngebongkar cerita-cerita paling aneh biar kedengeran, ya, sedikit lebih masuk akal. Atau seenaknya jadi seru buat didengerin. Oke, langsung aja kita mulai. Kisah kita hari ini adalah tentang seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang nekat menantang sesuatu yang gede banget, tebal banget. Bukan, ini bukan kamus bahasa Indonesia, tapi sebuah buku raksasa. Nah, setiap dongeng kan pasti butuh pahlawan dan monster ya kan? Yuk kita kenalan dulu sama para pemain utama di kisah absurd kita kali ini. Dan inilah dia, pahlawan kita, Reza Sudrajat. Dia bukan satria yang pakai baju zirah berkilauan, bukan. Beliau ini seorang guru honorer. Senjatanya bukan pedang legendaris, tapi kepeduliannya yang luar biasa buat dunia pendidikan. Dialah sang penantang kita. Terus, siapa lawannya? Ini dia, Undang-Undang APBN 2026. Anggap aja ini buku mantra super tebal yang isinya semua rencana belanja negara kita. Saking besar dan kuatnya, kita sebut aja dia buku raksasa. Jadi, apa sih yang bikin seorang guru sampai mau melawan buku raksasa ini? Percaya atau enggak, semua ini berawal dari pertanyaan yang kelihatannya sepele. Emangnya boleh ya naruh kotak makan siang di tempat yang salah? Gini ceritanya, di negara kita ini ada semacam aturan emas atau mantra sakti dalam konstitusi yang bilang kalau 20% dari seluruh anggaran negara itu wajib, kudu, mesti dialokasikan untuk pendidikan. Aturan ini udah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Seharusnya dana 20% itu ya dipakai buat hal-hal kayak naikin kesejahteraan guru, benerin gedung sekolah yang rusak, atau beli buku-buku baru. Tapi pahlawan kita Pak Reza ini khawatir. Ada program yang bagus banget namanya program makan bergizi gratis. Masalahnya anggarannya itu dimasukkan ke dalam laci yang sama dengan dana pendidikan. Ini tuh ibarat kita naruh kotak bekal di rak buku perpustakaan. Bekalnya penting, jelas. Tapi apa itu termasuk anggaran buat beli buku? Nah itu pertanyaannya. Oke, jadi biar clear ya, isunya di sini bukan soal program makannya. Siapa sih yang nggak setuju sama program makan bergizi gratis? Masalahnya murni soal penempatan, soal di pos anggaran mana program ini dicatat. Terdengar kayak pertarungan soal akuntansi yang absurd ya, tapi ternyata ini penting banget. Tapi kan, kenapa seorang guru honorer sampai mau repot-repot ngurusin buku raksasa cuma karena masalah penyimpanan anggaran? Sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan di sini? Nah ini dia alasannya. Pak Reza berargumen kalau anggaran makan siang ini ikut ngambil jatah dari dana 20% pendidikan, maka dana yang murni buat pendidikan itu sendiri bisa jadi berkurang. Kelihatannya di atas kertas angkanya 20% terpenuhi, tapi alokasi real di lapangan ceritanya bisa beda. Dampaknya bisa nyata banget loh. Kalau dana murni pendidikan menyusut, bisa jadi kesejahteraan guru kena imbasnya. Dana buat benerin atap sekolah yang bocor atau beli komputer baru bisa berkurang. Ujung-ujungnya, peningkatan mutu belajar juga bisa jadi terhambat. Inilah kerugian yang dikhawatirkan oleh Pak Reza. Di setiap dongeng, pahlawan kita kan biasanya dapat nasihat dari orang-orang bijak ya kan? Nah, dalam kisah kita, peran itu diisi oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi. Perjuangan Pak Reza akhirnya membawa beliau ke sebuah istana keadilan bernama Mahkamah Konstitusi atau MK. Disinilah gugatannya pertama kali didengar, dan para hakim yang bijaksana pun mendengarkan dengan saksama cerita dari sang guru. Para hakim ini nggak langsung kasih keputusan, tapi mereka malah ngasih 3 misi buat pahlawan kita. Pertama, coba perjelas lagi kenapa kamu sebagai guru berhak menggugat ini. Kedua, uraikan lebih detail lagi apa kerugian yang kamu rasakan. Dan yang ketiga, perbaiki semua berkas ceritamu dalam 14 hari. Wah, beneran kayak misi dalam dongeng ya, ada tenggat waktunya segala. Lantas, gimana nasib pahlawan kita? Apa dia akan berhasil menyelesaikan misinya? Dan apakah sang buku raksasa akan takluk? Eits, tunggu dulu, karena cerita ini belum selesai. Oke, kita rekap sedikit perjalanannya ya. Gugatan sudah didaftarkan, sidang pertama sudah selesai, dan sekarang Pak Reza punya waktu 14 hari buat, ibaratnya, mengasah pedangnya lagi, alias memperbaiki berkas gugatannya. Nasib pertarungan epik ini masih jadi tanda tanya besar. Kisah ini mau nggak mau bikin kita jadi mikir, sebenarnya apa sih definisi dari anggaran pendidikan itu? Apa cuma sebatas buku, gaji guru, dan gedung sekolah? Atau program penunjang kayak makan siang juga boleh masuk? Nah, saya mau nanya ke kalian,
Menurut kalian, program apa aja sih yang pantas dan layak masuk ke dalam anggaran pendidikan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita absurd berikutnya.